Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila akan menjelaskan terkait materi yang telah saya rangkum dari pertemuan 1 hingga 6 pada mata kuliah akuntansi manajemen. Materi yang pertama yaitu peranan dan fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Peranan dan fungsi akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis sangat penting untuk memastikan perusahaan dapat beradaptasi dan memutuskan keputusan yang tepat di tengah perubahan yang cepat. Berikut adalah peranan dan fungsinya, itu diantara lainnya ada perencanaan strategis, pengendalian dan penguatan kerja, pengambilan keputusan, manajemen risiko, efisiensi operasional dan pengendalian biaya, adaptasi terhadap perubahan eksternal, evaluasi investasi, serta pengangguran dan perakiraan. Nah, ada juga penerapan akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis, melibatkan serangkaian langkah strategis yang memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dan berfungsi secara efisien. Berikut adalah beberapa penerapan akuntansi manajemen, antara lain penerapan sistem informasi akuntansi, analisis biaya dan profitabilitas, perencanaan anggaran yang fleksibel, penggunaan indikator kinerja utama atau KPI, analisis varian, pelaporan yang transparan dan relevan, penerapan teknologi, fokus pada inovasi dan pengembangan produk, manajemen risiko, dan yang terakhir ada pelatihan dan peningkatan kompetensi. Materi yang kedua yaitu ada konsep biaya dan manajemen biaya. Nah, di dalam konsep dasar manajemen biaya terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama nilai tambah, di mana nilai tambah adalah suatu konsep yang menjelaskan bahwa perusahaan harus berusaha melaksanakan aktivitas yang bernilai tambah dengan efisiensi bernilai sempurna dan mengeliminasi aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai tambah. Selanjutnya ada konsep akuntansi aktivitas, merupakan proses pengumpulan dan pelacakan kinerja keuangan dan operasional mengenai aktivitas-aktivitas perusahaan yang signifikan serta penyedia umpan balik antara hasil-hasil sesungguhnya dengan yang direncanakan serta penentuan tindakan koreksi jika diperlukan. Dan yang terakhir ada konsep target biaya, di mana merupakan biaya berbasis pasar yang dihitung dengan menggunakan harga pasar yang diperlukan untuk mencapai pangsa pasar yang ditentukan terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk pada penggolongan biaya, di mana ada penggolongan biaya berdasarkan objek, yaitu biaya langsung atau direct cost, di mana biaya langsung ini merupakan biaya yang dapat diidentifikasi ke suatu objek biaya tertentu, sebab biaya tersebut hanya dikeluarkan untuk manfaat objek biaya itu sendiri. Dan yang kedua ada biaya tidak langsung atau indirect cost, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk suatu objek biaya dan tidak dapat ditelusuri ke salah satu objek biaya tertentu. Nah, ada juga penggolongan biaya berdasarkan periode, di mana yang pertama ada product cost, yaitu merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau memproduksi produk. Nah, biaya ini ditandingkan dengan pendapatan pada periode penjualan sebuah produk. Nah, yang kedua ada period cost, atau merupakan biaya yang diidentifikasi dengan interval tertentu, karena biaya ini tidak diperlukan untuk memperoleh produk. Nah, proses manajemen biaya itu diantaranya plan cost management, estimate cost, determine budget, dan cost control. Nah, untuk prinsip manajemen bisnis itu sendiri ada mengidentifikasi biaya yang bernilai tambah, ada melacak secara langsung biaya, dan melacak secara langsung biaya signifikan pada suatu jaringan pelaporan biaya. Materi yang ketiga yaitu cost volume profit analysis, perencanaan laba atau profit planning. Nah, di mana analisis cost volume profit ini adalah alat yang sangat berguna dalam pengambilan keputusan bisnis. Dengan memahami hubungan antara biaya, volume, dan laba, bisnis dapat merencanakan strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan keuangan mereka, baik untuk menentukan titik impas, merencanakan laba, dan mengevaluasi risiko. CVV adalah komponen penting dalam manajemen keuangan yang tidak boleh diabaikan. Komponen utama dalam analisis CVV adalah pertama biaya tetap, biaya variabel, harga jual per unit, volume penjualan, margin kontribusi, dan break even point. Bisa dilihat teman-teman pada layar ada rumus CVV analisis, yaitu terkait margin kontribusi per unit, kontribusi margin ratio, break even point, dan break even point dalam rupiah. Nah, sahabat akuntan, untuk perencanaan laba sendiri atau profit planning merupakan proses perencana kerja untuk jangka panjang dan jangka pendek yang diperhitungkan dengan cermat, di mana implikasi keuangannya dinyatakan dalam perhitungan rugi laba, neraca, kas, dan modal kerja. Strategi perencanaan laba
yaitu membangun keuntungan yang berkelanjutan. Perencanaan laba merupakan proses vital bagi setiap perusahaan untuk mencapai tujuan keuangan dan memastikan keberlangsungan bisnis. Strategi perencanaan laba yang efektif melibatkan analisis menyeluruh terhadap berbagai aspek operasional, pasar, dan lingkungan bisnis. Kita masuk pada materi 4, yaitu perencanaan laba multi-product entity. Nah, perencanaan laba multi-product ini adalah proses strategis untuk menentukan target laba yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan yang memiliki berbagai jenis produk. Ini melibatkan analisis mendalam tentang biaya, permintaan, harga, dan sumber daya yang tersedia. Oke, di dalam perencanaan laba multi-product entity ada yang namanya sales mix product. Nah, definisi dari sales mix product itu yaitu proporsi penjualan dari masing-masing produk terhadap total penjualan perusahaan. Nah, dalam entitas multi-product, perusahaan menjual berbagai macam produk yang memiliki margin kontribusi yang berbeda. Sales mix menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan laba perusahaan karena setiap produk memiliki peran berbeda dalam menghasilkan keuntungan. Next, ada menghitung dan menganalisis break-even point. Nah, break-even point adalah titik di mana pendapatan total perusahaan sama dengan total biayanya, sehingga perusahaan tidak mengalami laba maupun rugi. Dalam konteks perusahaan yang hanya memproduksi satu jenis produk, BIP cukup sederhana untuk dihitung. Kontribusi margin adalah selisih antara harga jual per unit dengan biaya variabel per unit. Kontribusi margin digunakan untuk menutupi biaya tetap perusahaan dan sisanya merupakan laba. Teman-teman bisa lihat sendiri di layar terkait tahapan menghitung BIP, yaitu hitung kontribusi margin, ada hitung sales mix, ada hitung weighted average contribution margin atau WACM, dan ada juga tahapan menghitung BIP multi-product. Untuk peran analisis BIP sendiri dalam pengambilan keputusan strategis itu diantara lain yaitu menentukan volume penjualan yang ditentukan, mengelola sales mix, dan menganalisis dampak perubahan biaya dan penjualan. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk pada materi yang kelima, yaitu terkait analisis perilaku biaya, di mana biaya akan bereaksi atau berubah dengan adanya perubahan tingkat aktivitas bisnis. Bila aktivitas bisnis meningkat atau surut, biaya tertentu mungkin akan ikut naik atau turun atau mungkin juga tetap. Tipe-tipe pola perilaku yaitu ada biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel. Untuk analisis biaya semi variabelnya sendiri itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama metode titik tertinggi dan titik terendah, di mana metode tinggi rendah adalah suatu metode untuk menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih 2 titik, tinggi dan rendah, yang akan digunakan untuk menghitung parameter pemintas dan kemiringan. Metode yang kedua yaitu metode scatter graph, di mana metode ini dapat digunakan untuk menganalisis perilaku biaya. Dalam metode ini, biaya yang dianalisis disebut variabel independen. Dan metode yang terakhir yaitu metode analisis regresi. Metode ini juga biasa disebut dengan metode kuadrat terkecil, menentukan secara matematis garis yang paling sesuai atau garis regresi linear melalui sekelompok titik. Nah, Sobat Akuntan, kita masuk pada materi yang terakhir, yang keenam, yaitu analisis pengambilan keputusan jangka pendek, marketing aspek. Nah, pengambilan keputusan jangka pendek atau tactical decision making merupakan proses memilih di antara pilihan yang ada, yang harus segera dilakukan dan bersifat jangka pendek. Meskipun berorientasi jangka pendek, teman-teman, jenis keputusan ini tetap mengacu pada pencapaian tujuan strategis perusahaan, sehingga keunggulan kompetitif dapat dicapai perusahaan dalam jangka panjang. Adapun langkah-langkah yang pada umumnya digunakan dalam pengambilan keputusan jangka pendek ada 6, teman-teman, yaitu yang pertama, identifikasi permasalahan yang terjadi di perusahaan. Kedua, identifikasi alternatif, yakni penyelesaian masalah. Selanjutnya ada identifikasi dan jumlah biaya relevan dari setiap alternatif. Keempat, ada identifikasi faktor kualitatif. Kelima, ada identifikasi biaya dan manfaat dari setiap alternatif. Dan yang terakhir, ada pilih alternatif yang memberikan keuntungan besar. Adapun faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pengambilan keputusan jangka pendek marketing aspek antara lain, untuk faktor internalnya itu ada dari kepribadian, gaya manajemen, berpikir kreatif dalam mengambil keputusan. Dan untuk faktor eksternalnya adanya pengaruh tekanan dari luar, adanya pengaruh kebiasaan lama atau sifat-sifat pribadi, pengaruh dari kelompok lain, dan faktor pengalaman.
Oke teman-teman, itulah tadi serangkaian penjelasan dari rangkuman materi pertama hingga terakhir pada mata kuliah akuntansi manajemen. Saya harap semoga teman-teman paham dengan penjelasan yang saya berikan, walaupun singkat, padat, tetapi semoga bermanfaat sekali lagi buat teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.